kuat lagi, landasan yang ingin kuat terbang tadi. go internasional Jadi kita gitu ya. ingin terbang go internasional. Iya, Karena kita iya. melihat bahwa dari segi fasilitas kita sudah memadai. Iya, iya. Dari segi SDM kita juga sudah punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rekan-rekan cendekiawan yang kami banggakan, bersua kita kembali dalam acara kita Cakap-Cakap Cendekiawan. Kita akan mengupas beberapa produktivitas yang sudah dihasilkan oleh para cendekiawan kita yang ada di UNRI. Jadi rekan-rekan cendekiawan, kita akan tetap menggali apa-apa saja yang dapat kita tampilkan sebagai produk unggulan dari para cendekiawan kita. Baik, rekan-rekan cendekia yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menghadirkan seorang peneliti, penemu dari Universitas Riau. Beliau adalah Bapak Associate Profesor Herman, SP, MSc, PhD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Alhamdulillah bisa bersama-sama kami di acara Cawan Pak. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu MIPA ya, FMIPA, Fakultas Pengetahuan Alam. Ilmu Pengetahuan Alam. Gitu ya. Jadi kita sangat appreciate kepada Pak Herman karena beberapa waktu yang lalu Pak Herman sudah mengundang Ibu Rektor dan beberapa petinggi di UNRI untuk ikut bersama-sama panen ya Pak ya, panen kacang hijau. Nah kali ini Universitas Riau sudah berhasil di bawah penelitian Pak Herman menciptakan varietas Pak atau apa? Ya, varietas baru. Varietas baru daripada kacang hijau. Ini rekan-rekan cendekia ini hari ini kita bawa ini. Beliau dengan bangga mempersembahkan varietas baru ini dengan dua varietas. Varietas pertama disebut dengan varietas asri. Ini juga tagline-nya UNRI ya, asri. Kemudian varietas kedua adalah varietas Sri Kandi. Ini juga tagline daripada Ibu Rektor. Maka diberi nama varietas Sri Kandi dan varietas asri. Dan ini yang sudah diolah rekan-rekan cendekia yang kami hormati. Baik, untuk kita lebih dalam mengetahui tentang kacang hijau yang dibuat di UNRI ini untuk nanti dikembangkan ke masyarakat sehingga produktivitas kacang hijau masyarakat makin baik, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Herman. Nah, pertama sekali ini apresiasi dulu nih Pak Herman ya, sudah mampu meneliti dan menghasilkan. Cuman saya ingin tanya nih Pak Herman, Bapak ini dosen di MIPA, ya kan? Ya. Tapi menghasilkan varietas kacang hijau, varietas baru kacang hijau. Ini kan pertanian kayaknya nih. Nah ini gimana ceritanya nih Pak? Coba kami anukan Pak. Di Fakultas MIPA itu ada namanya jurusan biologi. Ada jurusan biologi. Jadi jurusan biologi itu ada beberapa KJFD. Oh iya. Di bawah KJFD itu ada namanya genetika dan pemulihan tanaman. Oh begitu. Ya. Di pemulihan tanaman itu sama kita namanya seni atau merakit sesuatu. Oh begitu. Ya, maka kacang hijau lah kita rakit. Oh ini ini rakit varietas baru kacang hijau. Oh karena baru ini makanya dinamakan asri. Dan Sri Kandi. Dan Sri Kandi begitu Pak. Ya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Bapak ini kok pengen meneliti kacang hijau pula Pak? Kenapa nggak kacang mente atau kacang apa kan ini nih Pak? Oke. Iya. Ini adalah komoditi tanaman pangan nomor 4. Dibutuhkan. Jadi kalau ditakdirkan kita tidak bermasalah dengan padi, kacang kedelai, kita bisa ganti dengan kacang hijau. Dan ini apanya cukup tinggi ya.
Ya, gizinya ya. protein dan gizi. Gizinya cukup bagus. Jadi Bapak berapa lama udah meneliti ini Pak? Sudah 12 tahun. 12 tahun. Sudah Menelitinya baru dapat menghasilkan ya, sudah varietas baru. 11 generasi, 12 tahun kajian. 12 tahun kajian. Jadi hampir 50 mahasiswa S1 ditamatkan, sekitar 15 S2. 15 S2. Tentang kajian kacang hijau. Oh, begitu. Jadi ini melibatkan penelitian baik mahasiswa S1 dan S2. Mahasiswa S2 dengan Bapak sebagai dosen pembimbingnya, kemudian penelitinya. Lalu meneliti berbagai varietas ini berkembang. Sehingga yang ini terakhir istilahnya memperbaiki sifat. Memperbaiki sifat kacang hijau. Kacang hijau. Apa keistimewaannya dibanding kacang hijau yang lain, Pak? Keistimewaan kacang hijau yang sudah kita rilis bernama 2 varietas itu, satu buahnya besar-besar. Buahnya besar-besar. Ya, dalam satu polong itu kita bisa menghasilkan 18 sampai 22 biji. Oh, begitu. Panjang ini ya, polong ini ya. Ini. Biasanya berapa? Biasanya sekitar 9, 10, ini 11. Ini bisa kita satu kali lipat. 20. Ya. Jadi berarti produktivitas semakin tinggi. Kalau kita kaitkan dengan ton per hektar, tentu kita lebih unggul. Bisa sampai 3 ton. 3 ton per 1 hektar. Per 1 hektar. Yang sebelumnya nggak sampai segitu ya? 900 kilo. 900 kilo. 900 kilo asalnya sampai 1,1 ton. Begitu. Ya. Jadi varietas Asri ini sama varietas Sri Kandi ini bisa menghasilkan satu polong ini 22 biji. Ya. 18 sampai 22. 18 sampai 22 sehingga ton per hektarnya tinggi. Menjadi produktif, menjadi berapa ton tadi Pak per hektar? 3 ton. 2,5 sampai 3. 2,5 sampai 3. Yang semula hanya 900 kilo. Dulu 900 kilo. Sekarang lebih 3 ton. Jadi rencananya gimana Pak ini? Keuntungan yang lain, ditambah keuntungan yang lain, tingginya pendek, umurnya pun pendek. 55 hari sampai ke 65 hari itu sudah bisa panen. Umur menjelang panen maksudnya ya, Pak ya. Pendek. Hanya sekitar 2 bulan. Berapa kali panennya Pak? Kalau panennya tergantung konsep budidaya. Yang kita buat itu hanya 1 kali panen. Untuk 1 kali panen, tapi sebentar aja sudah panen sejak ditanam. Jadi samping ada buahnya lebih besar. Protein dan gizinya lebih baik, kemudian umurnya pendek. Ini dulu 1 polong ini lebih banyak, produktivitasnya bisa 3 ton per hektar, kemudian lebih cepat panen sejak ditanam. Nah ini harapannya berarti bisa meningkatkan produktivitas pertanian kita ya Pak ya. Betul. Kalau di Riau di mana bagusnya ditanam nih Pak? Hampir seluruh tanah di Riau itu bisa ditanam kacang hijau. Iya. Karena dia toleran terhadap apakah kering, salinitas tinggi, gawar rambut, pasir, cocok untuk seluruh kawasan. Memang kita rakit untuk kawasan Riau. Ini dirakit untuk kawasan Riau. Jadi ada kemungkinan kalau ini kita serius mengembangkannya, bisa kita menjadi penghasil kacang hijau terbaik dan terbanyak. Betul. Di ini. Bisa jadi orang kaya. Begitu. Bisa orang kaya. Petani orang kaya ya Pak ya. Pengenangannya. Begitu. Nah, jadi sudah ada mau dianukan ke petani nih Pak anunya? Sudah 4 dinas kabupaten dan kota menelpon kita untuk uji coba. Begitu. Cuman kita punya kelemahan sekarang, kita harus menanam dalam kuantiti banyak untuk sumber namanya bijikan induk. Begitu. Karena 1 hektar bijikan induk kacang hijau yang Bapak pegang tuh sekitar 5 kilo. 1 hektar. 1 hektar. Baru untuk biji benih saja. Jadi kita nanam dulu untuk pembenihan ya. Betul. Baru dimasalkan untuk pertanian masyarakat. Jadi sudah ada beberapa dinas pertanian sudah menghubungi kita untuk pembenihan itu dulu. Pembenihan tetap kita, mereka yang akan memperbanyak nanti. Begitu. Secara keekonomian. Secara keekonomian. Jadi tetap kita yang melakukan pembenihan. Di mana kita ada kebun kita Kita Pak? punya. Kita punya. Di pertanian. Di pertanian. Jadi penelitian Bapak ini juga bergabung dengan
dosen-dosen di pertanian Pak ya. Karena kawasan di pertanian, ada beberapa keahlian di pertanian seperti nutrisi, penyakit. Kita berkolaborasi dengan Fakultas Pertanian Universitas Riau. Oh iya, sama-sama Universitas Riau. Satu dari pertanian, satu dari FMIPA, ya, jurusan biologi. Tadi apa KJFD-nya Pak? KJFD Genetika dan Pemulihan Tanaman. Wah, genetika dan pemulihan tanaman. Jadi memang kalau penelitian-penelitian ini ditingkatkan kepada penelitian-penelitian yang bisa digunakan masyarakat, ini akan sangat bermanfaat. Ya, untuk hilirisasi. Ini hilirisasi. Jadi nanti dari kacang hijau pun banyak yang bisa dihasilkan. Bisa nanti menghasilkan susu kacang hijau, bubur kacang hijau gitu ya. Tepung, yang paling penting itu nanti tepung kacang hijau. Oh, tepung kacang hijau. Kalau produksi kita banyak, kita bisa membuat tepung kacang hijau. Oh, begitu. Mungkin perlu ke pengusaha-pengusaha nih Pak. Betul. Iya Pak. Ya. Harapan Bapak ini gimana ke depan? Harapan saya karena Kepala Dinas Kota, Kepala Dinas Pertanian Kota, dia ingin macam apa itu? Maskot ya. Maskot ya, sebagai maskot ya. Kota Madia. Kota Pekanbaru. Ya, karena Pekanbaru belum punya maskot, dia ingin mencoba sebagai maskot ke depan. Tidak salah katanya untuk mencoba maskot kacang hijau. Oh gitu. Ya. Kalau selama ini binatang-binatang jadi maskot kan gitu ya Pak ya. Kalau nanti kacang hijau dan bentuknya juga bagus kan gitu ya. Nah, kemarin waktu panen dengan Bu Rektor juga hadir Pak Wali Kota, PJ Wali Kota ya. Beliau nampaknya tertarik ya. Antusias, bukan tertarik lagi. Antusias sekali untuk memajukan produk hilirisasi kacang hijau. Hilirisasi kacang hijau. Ya. Tapi dari sisi hulunya ini kan belum dimasalkan nih Pak. Macam mana kan kalau perlu harus ada kebun kacang hijau yang cukup luas, kemudian juga produk yang itu yang kita akan inisiasi dari kebun pertanian. Kita punya sekitar 2-3 hektar di belakang. Nanti kita coba ditanam sana. Kalau ada rezeki dan takdir tahun depan kita coba namanya panen raya. Oh begitu. Ya, nah, ini untuk memperkenalkan di UNRI sendiri sudah akan dimasalkan ini Pak ya, dengan memanfaatkan lahan sekitar 3 hektar. Jadi kalau 3 hektar bisa menghasilkan 9 ton. Dikemanakan itu? Ya kan? 9 ton kacang hijau, taruhlah meleset 7,5 ton misalnya. Artinya UNRI sudah akan bisa menghasilkan duit juga dari situ nih Pak. Dari hasil penelitian dan pengembangan, apakah itu varietas Sri Kandi maupun varietas Asri gitu ya. Apa kendala-kendala kemarin Pak ini dalam menciptakan ini Pak? Kendalanya cuma musim. Musim. Ya, karena kita climate change ini berpengaruh juga Pak ya. Karena kita ketergantungan dengan air untuk dia tumbuh. Kalau sudah tumbuh sampai 21 hari, kita no problem lagi. Oh begitu. Dia sudah tahan namanya salinitas air. Tapi apapun tanaman itu syarat tumbuhnya paling penting. Pas kita tanam di bulan 9 awal itu panas kering betul. Ya terpaksalah kita mengupah orang angkat air. Bayangkan kalau 1 hektar kawasan. Cuman ya umurnya pendek menyiram sekitar 21 hari. Iya. Sesudah itu tidak perlu. Jadi tetap nampaknya berkolaborasi juga ini sama ahli tata air ya Pak ya, iklim ya. Jadi kalau ada lokasi mau ditanam gitu, harus ada air. Itu harus diperhatikan juga tata airnya ya Pak ya, supaya tumbuhnya bagus. Dan keuntungan ini adalah relatif pendek antara jarak antara tanam dan panen. Yang itu yang akan menghasilkan berapa kali panen 1 tahun bisa dibuat nih Pak? Tergantung kita menghitungnya. Kalau kita konsepkan sekali atau 2 kali panen, artinya dalam setahun itu 12 bulan, mungkin kita bisa 4 kali. 4 kali bisa? Dalam 1 tahun itu. Iya. Tergantung mengatur waktu. Kalau petani misalnya Pak ya, punya lahan 1 hektar saja,
dia bisa hasilkan 3 ton. 1 hektar ya. Kali 4. Jadi 4 ton. Kilo berapa sekarang nih Pak? Sekarang tadi pagi saya dengar orang tuh berani membeli 20.000 di petani. Oh di petani? Iya. 20.000. Di supermarket 28.000. 28.000 kacang hijau. Ya, kacang apalagi varietasnya bagus. Ya. Nah, anggaplah 20.000. Karena dibeli di tempat petani kan? Anggaplah 18.000. 18.000 gitu kan? Nah, kalilah 3 ton. Kali 3. Ya. Itu berarti sekitar 44. Ya. 44.000 anunya. Sekitar 50 juta. 50 juta kan? 1 kali. Ya. Kalau 2 kali setahun 100 juta. 100. Kalau 4? Enggak usah 4 dulu, 3 kali aja gitu kan. 150. Ya. Iya kan? Jadi biaya pengelolaan udah habis 50. Udah habis 50. Walaupun 3 periode. 3 periode. Ya. Karena dia murah meriah. Oh gitu. Jadi sekarang arahnya Pak Herman ini bagaimana meningkatkan bibit ini ya, memproduksi bibit ini supaya bisa dibeli untuk ditanam oleh masyarakat. Bibit ini. Kapan kira-kira mulai dirancang tuh? Karena kita menumpang di UPT Pertanian, habis musim mahasiswa penelitian, kita langsung go through. Oh gitu. Mungkin dalam 1 bulan nih masih selesai, karena kita semester, kawasan itu kita akan pakai. Nanti akan kita pinjam sekitar 2,5 bulan. Karena ring dari bunga sampai panen itu kita bisa sampai 20 hari. Jadi tidak bisa juga kita pinjam hanya 2 bulan. Iya. Minimal 2 bulan. Kalau dengan pihak lain misalnya mau dibangun kerjasama untuk pembibitan gitu. Ya seperti pemerintah kota sendiri yang ingin menjadikan ikon Pekanbaru sebagai penghasil komoditas kacang hijau. Walaupun itu mungkin di pinggir-pinggir kota ya Pak ya. Betul. Nah mungkin mereka sudah bisa mencarikan lahan untuk pembibitan atau untuk apa. Model kerjasama ini mungkin yang itu perlu yang juga sedang kita bangun, tetapi itu kerjasamanya dengan UNRI. Bukan dengan peneliti. Ya peneliti nanti kan menindaklanjuti. Ya kan? Bagaimana kerjasama itu bisa terrealisir. Jangan hanya tanda tangan kerjasama aja betul. gitu. Kita siapkan sumber biji benihnya dalam kuantiti yang banyak. Oke. Sekarang kita cek back dulu Pak. Bapak dulu S1 di mana Pak? S1 di pertanian. Di pertanian, di Universitas Islam Riau. S2 di mana Pak? S2, S3 saya di Malaysia. Oh di Malaysia. Universitas Kebangsaan Malaysia. Oh UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. S2 saya menghasilkan 4 varietas cabai tahan penyakit. Oh my God. Dan tomat tahan panas. Oh begitu. Begitu S3 biar canggih, saya berubah dengan namanya mutasi. Mutasi itu menggunakan sinar gamma. Beda dengan kacang kedelai. Kacang kedelai itu kita merekayasa genetik. Oh gitu. Itu bedanya. Saya dimarahi juga oleh yang kaum elit di atas saya lah. Kenapa kamu tak mengkaji kacang kedelai? Saya diam saja. Iya. Karena kedelai itu merubah genetika. Ya. Oh gitu. Kalau ini hanya mutasi. Kalau ini mutasi. Ya. Mutasi itu maksudnya gimana Pak? Mutasi sama juga gennya, tapi kita hanya mutasikan saja. Tapi kita tidak rubah bentuk dia. Kalau rekayasa, kita bermain-main dengan gen merubah bentuk. Oh gitu. Bisa kaitannya dengan si pengkonsumsi. Oh, kalau ini tidak. Ini lebih aman gitu. Lebih aman. Oh, ini rekan-rekan cendekia yang berbahagia. Jadi bibit kacang hijau yang dibuat oleh Pak Herman dan teman-teman ini dalam penelitian mereka di UNRI itu melakukan mutasi aruhan. Ya. Nah, jadi pada dasarnya aman, lebih aman dikonsumsi. Ya kan? Jadi tidak merekayasa genetiknya. Genetiknya. Kalau rekayasa genetik dikhawatirkan nanti mungkin terhadap konsumen akan berpengaruh berbeda dengan apa yang sebelumnya, dan itu tentu perlu uji Pak ya. Ya betul. Uji konsumsi ya. Nanti salah makan mati. Kalau mati ya itu sudah takdir Allah dan sudah memang ada ininya.
Kalau takut kita nanti ada yang besar sebelah atau apa nanti kan. Itu yang disebut dengan karsinogenik. Oh, Nah, itu rekayasa. itu rekayasa. Iya. Jadi ya. Kalau ini aman. Nah, kalau ini aman. Jadi rekan-rekan cendekia yang kami banggakan, kacang hijau ini aman. Karena dia hanya melakukan bibitnya ya. Untuk apa namanya itu? Memperbaiki sifat saja. Sehingga dia menjadi lebih besar, menjadi lebih banyak dalam satu polong, kemudian lebih cepat panen. Nah, ini 3 hal. Kalau kemarin Bapak di S3 atau S2 dan S3 juga mengarah kepada pertanian ini, Pak. S3 malah dapat 3 varietas namanya hibiscus. Hasil mutasi. Hasil mutasi juga. Karena filosofi harus sedikit canggih menggunakan teknologi, maka saya menggunakan sinar gamma. Sinar gamma. Keilmuan itulah yang saya bawa pulang. Begitu saya bergabung dengan UNRI, saya berazam harus mempunyai varietas. Dasarnya saya membuat varietas dulu, saya ngepen betul dengan AJ. Dulu rencananya nama varietas itu AJ. Oh gitu. Mantan rektor ya. Cuman karena tak boleh nama, saya pun dah menghadap beliau. Kamu kalau mau selamat ikuti aja tren sekarang. Nggak usah kemana-kemana, ikuti saja nanti insya Allah selamat. Soal nama saya no problem. Oh begitu. Ikut undang-undang juga tidak boleh nama orang. Oh tak boleh nama orang. Tapi kalau Sri Kandi boleh nih kan? Boleh. Karena Sri Kandi itu kan tagline-nya karena kita Asri juga. Kita Departemen Pendidikan. Ini akan kita daftarkan ke Departemen Pertanian namanya. Oh begitu. Ya, untuk mendapat nama Sri Kandi dan Asri. Ini yang sedang kita urus. Oh sekarang patennya lah begitu ya? Paten atau apa? Bukan nama varietas. Nama varietasnya. Sekalian hak patennya si pemulia sama si UNRI yang memegang hak begitu kuasa. Haknya gitu ya. Oh iya. Nggak apa-apa Bapak tuh. Tidak masalah, no problem. No problem. Kita kan, sebagai peneliti kan. Kita kan orang pemuliaan. Seni. Memuliakan. Iya gitu. Karena kita di bawah. Yang penting ini bermanfaat untuk masyarakat. Nah itu yang pentingnya Pak ya. Kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bahkan ini akan menjadi alternatif pengganti beras. Ya, pangan. Ya, bukan beras, pangan. Pangan ya. Tidak hanya pokoknya untuk diversifikasi lah Pak ya. Iya, betul. Untuk diversifikasi pangan sehingga pagi makan bubur kacang hijau ya. Tidak makan nasi. Tidak makan bubur dan itu lebih sehat. Dan sekali lagi ini bukan rekayasa genetika, tapi ini mutasi aruhan. Lebih aman untuk dikonsumsi. Kalau kita bandingkan adik-beradiknya, dekat dengan namanya perkawinan silang konvensional. Oh begitu. Ya, kalau silang konvensional kan lambat juga nanti. Jadi salah satu mempercepat adalah menggunakan sinar gamma. Oh pakai sinar gamma. Dia ada satu lagi namanya kalkisin. Nah, tapi kalkisin juga kekhawatiran juga ada bagi si peneliti. Sudah ada juga sumber kita kalkisin, tapi kita tidak teruskan. Karena dia menghampiri nanti rekayasa. Oh, hampir rekayasa. Ada. Kalau rekayasa ini harus diuji ke masyarakat dulu ya. Enggak uji ke kesehatan, uji ke departemen apa nama itu. Bahwa ini tidak bermasalah dengan masyarakat. Jadi rentetannya cukup panjang. Kalau ini tidak perlu itu. Karena ini hanya mempercepat saja mengaruhkannya saja untuk memperbaiki sifat yang kita inginkan tadi. Oh begitu. Yang sifatnya tidak berbahaya. Tidak berbahaya kepada si pengkonsumsi. Kemudian sudah banyak ya Pak mahasiswa yang ini ya, yang tamat hanya S1 maupun S2. S2 dengan kacang hijau. Ini ya. Apa harapan Bapak ke depan Pak ini? Harapan saya nanti ke depan. Khusus pertama dulu terhadap kacang hijau dulu. Sebetulnya harapan saya bukan tidak fair dengan sawit, saya fair. Cuman ribet tanaman pangan atau tanaman semusim. Artinya kita bukan ingin menyaingi sawit, itu tidak. Cuman kita memanfaatkan kalau ada kawasan-kawasan terbiar, walaupun tanah itu tak subur, tapi kalau kita tanam dengan kacang hijau, insya Allah bisa subur. Oh begitu? Ya, jadi kita tidak menyaingi sawit, tidak. Apa sebab?
Kok bisa subur Karena pula? dia cukup toleransi terhadap, itu yang saya katakan awal tadi, dia toleransi terhadap Mhm, pemupukan, mhm, panas, iya. tanah tidak subur. Oh Cuma kalau begitu, tanah tidak subur, kalau tidak kita perbaiki, cuman ton per hektarnya berkurang. sedikit. Oh Nah, itu begitu, dia. Tapi kalau untuk produksi tetap dia akan berproduksi. produksi. Bapak, kan ini, sangat, produktif ya, Ya, eee, harapan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat ini melalui ini besar, kalau kita lihat kan, ya, sebab hasilnya kan besar. ya. Nah, di satu sisi masih banyak lahan-lahan di Riau ini yang masih tertinggal atau belum Manfaatkan, diolah, ya. belum dimanfaatkan. Nah, ini mungkin perlu sosialisasi juga nih Ya, Pak ya, ya, kepada kerjasama. pemerintah Ya, daerah untuk membangun kerjasama. Ini UNRI nih di WR4 mungkin ya Pak ya, bisa jadi ya. bisa jadi Ya, ya, untuk membangun kerjasama dengan pemerintah daerah supaya ada program kacang hijaunisasi lah gitu ya, kan. mantap. Ya kan? Ya, Nah, ya, program kacang hijau. ya, Bagaimana mungkin dibuat di kelompok tani tertentu ya. gitu. Kalau gitu gimana arahnya Pak? Apa yang mungkin diperlukan untuk ke arah sana Pak? Ya, saya berharap juga kerjasama dengan Mhm, pemerintah kota dan provinsi, mhm, terutama yang dinas pertanian tadi, untuk mhm, memanfaatkan tanah terbiar tadi. mhm. Karena hanya memakan waktu sekitar 60 hari. Sudah 60 hari bantailah. Mau apa? Oh, Kita sudah dapat hasil. Cukup. oh gitu. Ya, 60 hari sudah sudah, panen. sudah cukup lah. Kalau perlu satu kali panen saja. Kedua, ketiga enggak usah. Kenapa begitu Pak? Karena sudah memadai hasil yang didapat. Tapi kan kalau kontinuitas itu Ah perlu, ya, supaya kita bahkan mungkin perlu ekspor. ya, Kan kalau ya, begitu. ya, Jadi seumpama ya. jadi kan 3 nih Pak, Ah, kuantitas, ya, kualitas, ya, kontinuitas. ya, Nah, ini kalau mau berbisnis tuh kan harus 3 itu terpenuhi. betul. Jadi mungkin, perlu Bapak, susun semacam proposal bisnisnya Pak, Ya, atau bekerja sama dengan master, teman-teman di ekonomi. ya, Jadi master mungkin plan. tambah satu lagi apa, tadi Departemen FMIPA, pertanian, pertanian, mungkin tambah, ekonomi ekonomi. manajemen, supaya Dan marketingnya dan ke depan kita tambah dengan orang kesehatan masyarakat oh ke yang situ, kaitannya dengan heeh. gizi. Oh begitu. Ya, karena ditanya Jadi juga tentang protein, iya, kandungan apa segala macam. Harus heeh, kolaborasi juga heeh. lintas bidang Wah, untuk itu tahun depan betul ya. Pak ya, Ya, itu mau dirancang begitu Pak? ya, ya. Jadi, Bukan eee, bisnis saja, tapi bukan ke kesehatan bisnis masyarakat saja, juga. tapi hasil ini memang bisa untuk kalau di Posyandu ini kan dikasih nih Pak, Ya, bubur ya itu. kacang hijau Ya, gitu ya kan. itu yang kita Mungkin inisiasi. setiap Kelompok kabupaten, kota. ya kota gitu, nggak perlu lagi beli kacang hijau Ya, keluar. kalau mau Pemda Itu, itu membantu ya, betul. Pemda Ya, mencari ya, tanah terbiar, kita tanah tanam, yang belum manfaatkan, dimanfaatkan, kita tanam. nah kita tanam. Ya, Nanti hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat, posyandu ya. posyandu atau apa, sekolah juga kan. Boleh ya. Apa namanya itu makanan tambahan apa namanya Ya, gizi istilahnya? tambahan. Gizi tambahan. Nah, ini mungkin dikembangkan. Cuman itu tadi bibit harus ada kan Ya, itu oh Pak. ya, itu dia. Itu Jadi yang terlebih beban berat. dahulu Ya, terlebih dahulu bikin bibit dulu kan ya gitu betul, Pak, betul, betul. kerjasama dengan mereka Ya, gitu. betul. Nah, apa arahnya mungkin Bapak untuk sampai ke sana Pak? Yang udah terpikir di Sekarang teman-teman. kita menunggu apa namanya itu kerjasama dengan dinas kota itu nanti. Mhm. Terserahlah di mana kawasannya. Kita harus mempersiapkan sumber biji benih yang banyak. Oh begitu. Ya, kalau tidak malu kita nanti. Oh, kayak orang minta kita ada, nggak ada bibit. ada cerita aja pandai gitu. Iya iya iya. Jadi itu dulu yang mau dikembangkan, pembibitan. Ya, sumber biji benih. Sumber biji benih. Kalau untuk makan mudah saja. Tapi Iya. kalau untuk sumber biji benih itu kan berbeda lagi. Oh Sedikit. ya harus bukan rekayasa ya, harus diciptakan biji benih yang sesuai dengan paritas tadi ya Pak. Iya. Oh gitu ya. Ya. Jadi mungkin target utama kita adalah penghasil biji benih. 1-2 bulan ke depan. 1-2 bulan ke depan. Iya, bisa. Ini Sudah dirancang. Sudah dirancang. Wah, alhamdulillah. Jadi teman-teman sahabat
cendikia yang kami banggakan. UNRI sebentar lagi akan menjadi sumber biji benih kacang hijau dari dua paritas tadi, paritas Sri Kandi, kemudian paritas Asri. Ini dah kacang hijau UNRI yang di bawah penelitian Pak Herman dan kawan-kawan. Nanti kita di UNRI sudah bisa menghasilkan biji benih kacang hijau. Tentu tidak hanya itu target Pak. Apa kira-kira ke depan yang harus kita ini kan Pak, kita galang ini supaya kita menjadi BPU mungkin bisa dilibatkan dalam pemasaran nanti atau gimana? Yang tantangan paling berat itu adalah apabila kita sudah dapat ton per hektarnya itu, mau kita kemanakan? Itu yang itu problem yang selama beberapa tahun ini yang saya berkunjung sekalian pengabdian masyarakat dan bahkan masyarakat ada yang menantang satu kelompok tani itu ini tidak usah kan 3 ton Pak Man kalau seperti ini 3,5 ton pun bisa. Tapi kalau dapat 3,5 ton siapa yang menjamin? Nah, kami bukan orang yang marketing ahli ekonomi. Kami hanya pandai membuat berapa produksi diinginkan, itu yang kami buat. Sesudah produksi dibuat, tak pandai kami lagi. Jadi oleh sebab itu mungkin perlu kolaborasi lagi nih dengan ekonomi dengan BPU nih, BPU UNRI ya. Iya, betul. Sebab ini produk tahan lama Pak. Berapa lama tahannya kalau sudah di ini Pak? Kalau kadar airnya bagus, itu tahan sampai tahunan. Tahunan? Iya. Kami sudah terpikir juga dulu untuk membuat beberapa ruko begitu. Kita tanam kuantiti banyak, kita simpan di ruko. Tapi kalau di ruko kita simpan, duit orang-orang tuh mendap, tidak berjalan juga ekonomi. Iya, tapi tidak mungkin mengendap dia apa karena konsumen daripada kacang hijau ini masih banyak. Dan mungkin perlu juga menjajaki kepada produsen-produsen minuman. Yang memanfaatkan kacang hijau sebagai bahan bakunya. Ini mungkin, tapi tetap mungkin BPU sama Fakultas Ekonomi ini mungkin harus turun tangan nih Pak ya. Kalau kita hitung-hitung Pak, 1 hektar itu mulai dari tanam sampai dengan panen, gitu ya, siap dijual. Kira-kira biaya berapa? Sekitar 30 juta. 30 juta. Dengan 30 juta kita menghasilkan 3 ton. 3 ton. Kali 18.000 sekilo. Ya. Gitu ya. Itu 3.000 kali 18? Banyak tuh Pak. Hanya dengan modal sekitar 50. 30 apa 50 Pak? 30. 30 juta. Yang beratnya nanti sedikit waktu panen. Mengapa? Ngolahnya apa gimana Pak? Mengutipnya, dijemur, dah itu baru jadi kacang hijau. Iya, ini kan baru yang dipanen yang ini Pak ya, diambil ya. Habis itu jemur. Nanti dia merekah. Ya, pecah sendiri. Oh, pecah sendiri. Itu menggunakan tenaga yang agak banyak. Apalagi kita punya 1 hektar. Mungkin itu problemnya. Mungkin ada perlu riset lain nih. Untuk menciptakan mesin pengolah. Mesinnya memang ada. Oh, mesin sudah ada. Cuman kan kita belum sampai kuantiti 2, 3 atau 4 hektar begitu. Oh, begitu. Kalau udah ada 2, 3 hektar di tempat petani nanti. Itu departemen pertanian pasti ngantar mesin panennya sama pemisahannya. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi kira-kira target Bapak nih ke depan untuk UNRI bisa menjadi sentra kacang hijau. Ya, kalaupun belum kacang hijaunya, bibit unggul kacang hijau gitu ya. Jadi setiap orang yang mau berkebun kacang hijau, dia akan datang ke UNRI untuk mendapatkan Asri dan Sri Kandi. Apa kira-kira Pak terakhir nih, waktu kita sudah habis, harapan-harapan Bapak baik kepada mahasiswa, kepada pimpinan UNRI, kepada masyarakat, pemerintah gitu Pak, dalam kaitannya dengan tidak hanya varietes kacang hijau yang Bapak kembangkan, tadi Bapak juga sudah cerita banyak varietes-varietes lain, bahkan ketika sekolah ada varietes cabai, ada varietes tomat, gitu Pak ya. Nah, tentu ini adalah
Ini untuk diketahui, kebetulan saya dari ekonomi, Pak. Bahan pangan ini merupakan pemicu inflasi di Riau. Betul. Jadi kalau kita berproduksi, maka kita akan mampu mengendalikan inflasi. Apa harapan Bapak kira-kira, Pak? Ya, harapan saya terutama kepada mahasiswa, inilah kesempatan zaman milenial itu untuk mencari keuangan. Cuman ya sedikit harus rajin karena ini kaitannya bercocok tanam. Gitu Bercocok ya. tanam itu ada hidup matinya. Ya. Yang namanya benda ditanam lah ya, Pak. Bernyawa ini istilahnya. Untuk pemerintah mudah-mudahan betul dia mau bekerja sama, nanti kita siapkan biji benihnya dan mereka lah yang akan berkolaborasi ke tengah masyarakat dan mengkompanyekan bahwa memang kacang hijau ini umurnya pendek. Iya. Kita boleh mungkin istilahnya bukan umurnya pendek, Pak. Artinya kacang hijau ini masa panennya cepat. Boleh. Mungkin kan gitu ya, ya. Dari ditanam sampai panen hanya itu 60 hari. Hanya 60 hari. Jadi singkat ya, masa panen singkat. Ya, gitu ya dah. Mencapai panen itu. Waktu sekarang enggak lama tuh selama 60 hari itu. Iya, 2 bulan. Sudah matang. Jadi 2 bulan, 1 tahun mungkin bisa 3-4 kali. Ya. Ditanam di lahan yang sama. Sama. Asal pengolahan tanahnya bagus, memenuhi persyaratan air. Oke, itu ke pemerintah, Pak. Ya. Kemudian ke teman-teman yang lain mungkin apa? Ke teman-teman yang lain, mari kita support karena kita sudah merilis 2 varietas ini supaya dia booming ya. Ya, booming booming di tengah masyarakat bahwa kita punya bibit 2 varietas baru yang kita reka bentuk. Hasil koleksi UNRI itu sendiri. Iya. Ya, bersama-sama lah kita untuk mengkampanyekan bahwa kita punya 2 varietas unggul yang bagus. Tidak mengganggu kesehatan, bahkan meningkatkan kesehatan karena nilai gizi lebih tinggi. Kemudian bijinya lebih besar. Ya, kemudian lebih banyak. Satu polong ini bisa 18 sampai 20. Kemudian akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Baik Pak Herman, mungkin banyak sebenarnya yang ingin kita diskusikan, tapi kami mengucapkan selamat dulu atas berhasilnya ya di launching. Di launching varietas kacang hijau yang lebih unggul dari bibit-bibit yang ada saat ini yang kita namakan varietas Asri dan varietas Sri Kandi UNRI. Mudah-mudahan rekan-rekan cendekia ada yang bakal tertarik, baik pun masyarakat yang menonton dari acara kita ini, untuk mengembangkan perkebunan kacang hijau. Kita memerlukan 2 tahap. Tahap pertama kita kembangkan bibitnya untuk kebutuhan perkebunan yang relatif luas ya Pak Herman ya. Kemudian tahap kedua baru kita bangun kebunnya ya, tanam kebun kacang hijau yang produktif. Mungkin bisa kita buat di suatu desa kalau pemerintah daerah mau mengembangkan kacang hijau ini, kita buat saja mungkin 1 desa 3 hektar. Kan begitu ya Pak ya. Nah 3 hektar kita buat dulu pembibitannya, kemudian baru kita tanam 3 hektar kacang hijau. Mungkin dipilih dulu, tidak semua desa, tapi desa-desa produktif mungkin yang lahan tertinggalnya cukup masih banyak, mengembangkan kelompok tani dari generasi muda. Jadi mungkin juga organisasi-organisasi tani ya mungkin bisa mengembangkan ini, dan Pak Herman siap ya untuk bekerja sama ya. Jadi kalau ada yang nelpon ke podcast kita, kami mau kerjasama sama Pak Herman, bisa kita hubungi ya Pak ya. Boleh. Bisa kita tindak lanjuti ya. Nah, demikian rekan-rekan cendekia acara segmen kita hari ini dengan kacang hijau Asri dan kacang hijau Sri Kandi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Pak.